Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Michel Diverdiansyah dengan NIM 811420295. Di sini saya akan menjelaskan salah satu kasus hukum internasional yang terjadi saat ini, yaitu tentang konflik perbatasan Belarusia dengan Polandia yang menyebabkan pengungsi dan migran berkumpul berada di antara perbatasan tersebut. Membaginya menjadi dua topik, yaitu pertama mengenai latar belakang terjadinya hal tersebut dan penyelesaian dari konflik tersebut. Baik, yang pertama mengenai latar belakang konflik sengketa kedaulatan dan yurisdiksi negara pada konflik perbatasan antara Belarusia dan Polandia. Latar belakang dari konflik tersebut, saat ini terdapat banyak migran dan pengungsi yang terjebak berkumpul di dekat perbatasan Belarusia dan Polandia. Mereka berharap untuk bisa menyeberang ke Uni Eropa. Diperkirakan ribuan migran dan pengungsi kini berkumpul di dekat garis yang memisahkan kedua negara tersebut. Mereka yang mencoba meninggalkan Belarusia telah ditolak masuk ke Polandia dengan pagar kawat berduri dan pasukan keamanan yang dikerahkan oleh Warsawa untuk menghalangi jalan masuk migran dan pengungsi. Para migran dan pengungsi di hutan perbatasan Belarusia dan Polandia tersebut terjebak di dalam suhu beku, tanpa akses ke persediaan vital atau perawatan medis. Diperkirakan 3.000 hingga 4.000 migran dan pengungsi menumpuk di perbatasan Belarusia dan Polandia. Mayoritas mereka adalah orang dari Timur Tengah dan Afghanistan. Mereka berkemah di tanah tak bertuan antara Belarus dan Polandia setelah ditolak masuk ke blok Uni Eropa. Kelompok hak asasi manusia dan badan-badan global telah menyuarakan keprihatinannya atas kesejahteraan para migran dan pengungsi. Ada serentetan laporan kematian di kedua sisi perbatasan sebagai bukti dari kondisi berbahayanya yang dihadapi pengungsi dan migran tersebut. Konflik ini meletus awal tahun ini ketika Presiden Belarus Alexander Lukashenko bereaksi keras terhadap sanksi Uni Eropa. Uni Eropa sendiri adalah organisasi antar pemerintahan dan supranasional yang beranggotakan negara-negara di Eropa. Blok Eropa tersebut telah menghukum Minsk, ibu kota Belarusia, atas pengalihan paksa pesawat penumpang pada Mei, disusul penangkapan terhadap seorang jurnalis pemberontak yaitu Roman Protasevich yang berada di dalamnya. Beberapa bulan sebelumnya, Uni Eropa dan Amerika Serikat juga menghukum pemerintahan Lukashenko karena menindak perbedaan pendapat setelah sengketa pemilu Agustus 2020 yang membuat Presiden Belarus memicu protes massal anti pemerintah. Marah dengan langkah-langkah Uni Eropa tersebut, Lukashenko membalas dengan mengumumkan Belarus akan berhenti berusaha mencegah migran dan pengungsi tidak berdokumen mencapai wilayah blok tersebut. Ia beralasan sanksi Uni Eropa itu membuat pemerintahannya kehilangan dana yang dibutuhkan untuk menangani migran dan pengungsi. Sejak saat itu, negara-negara anggota Uni Eropa yang berbatasan dengan Belarus, termasuk Rusia, Lituania, Latvia, dan Polandia, telah melaporkan peningkatan tajam jumlah migran dan pengungsi yang mencoba melintasi perbatasan mereka. Menurut Uni Eropa, mereka menuduh pemerintahan yang berpusat di Minsk tersebut dengan sengaja membujuk para migran dan pengungsi ke Belarus. Kemudian dengan sengaja menyalurkan mereka ke barat dengan janji-janji untuk masuk dengan mudah ke dalam Uni Eropa. Tindakan Belarus tersebut disebut Uni Eropa sebagai bagian dari serangan hibrida terhadap negara-negara anggotanya. Untuk membalas sanksi yang diberikan, Lukashenko menyangkal tuduhan itu dan menuduh balik Uni Eropa melanggar hak asasi manusia dengan menolak perjalanan yang aman bagi migran dan pengungsi, bertentangan dengan aturan suaka internasional. Ada juga laporan tentang apa yang disebut penangguhan ilegal yang dilakukan dengan pasukan penjaga Polandia yang dituduh mengembalikan migran yang tidak berdokumen ke Belarusia. Pemerintah Rusia menuduh Polandia dan sesama negara anggota Uni Eropa berusaha untuk mencekik Belarusia dengan sanksi. Kremlin memandang Belarusia sebagai penyangga keamanan terhadap blok Uni Eropa dan aliansi militer NATO transatlantik yang dipimpin AS Amerika Serikat di sisi baratnya. Kemudian mereka mengerahkan 2 pengebom strategis berkemampuan nuklir dalam misi patroli di Belarusia selama 2 hari berturut-turut. Uni Eropa sedang mempertimbangkan apakah akan menjatuhkan sanksi lagi terhadap Minsk, ibu kota dari Belarusia, sebagai tanggapan atas konflik perbatasan. Sementara itu, terus melakukan rekayasa arus migran dan pengungsi. Ia memperingatkan bahwa tuduhan itu tidak dapat mengakhiri krisisnya, kecuali sanksi sebelumnya terhadap pemerintah Lukashenko atau pemerintah Belarusia yang diberikan oleh kekuatan barat dicabut.
Minsk juga mengancam akan memotong pasokan gas Rusia ke Eropa melalui jaringan pipa yang transit melalui wilayah Belarusia sebagai pembalasan atas kemungkinan adanya sanksi baru yang diberikan Uni Eropa ke Belarusia. Lalu yang kedua mengenai penyelesaian konflik perbatasan antara Belarusia dan Polandia dalam hukum internasional. Selanjutnya mengenai mekanisme dan prosedur dalam penyelesaian sengketa internasional pada konflik perbatasan antara Belarusia dan Polandia dalam hukum internasional. Menurut pasal 33 Piagam PBB, berkaitan dengan penyelesaian sengketa dengan jalur damai dapat diselesaikan dengan metode politik atau diplomatik klasik seperti negosiasi, inquiry, jasa-jasa baik, good office, mediasi dan konsiliasi. Metode yudisial yakni dengan mekanisme arbitrasi internasional dan mahkamah internasional, dan penyelesaian sengketa internasional melalui organisasi-organisasi internasional atau badan kelompok regional. Rusia saat ini bukan di antara negara-negara blok yang mempertimbangkan sanksi. Kepala kantor Warsawa di Lembaga Pemikir Dewan Eropa untuk Hubungan Luar Negeri mengatakan sanksi yang menargetkan perdagangan Belarusia dengan UI atau Uni Eropa akan menghantam Lukashenko. Jablonski mengatakan bahwa UI atau Uni Eropa harus bersiap untuk memberikan sanksi kepada maskapai penerbangan Rusia atas peran mereka dalam memfasilitasi arus migran. Menurutnya, semakin banyak orang yang bepergian dari negara Timur Tengah ke Minsk melalui Moskow, maskapai penerbangan utama Rusia Aeroflot telah membantu para migran dan pengungsi melakukan perjalanan ke Belarusia. Risiko Lukashenko memanfaatkan ancamannya untuk memotong pasokan gas di Eropa juga harus membebani pikiran para pembuat keputusan Uni Eropa. Meskipun sedikit yang percaya kemungkinan itu terjadi, para ahli mengatakan Rusia memiliki gas dan akan menghadapi pukulan ekonomi besar dari tindakan tersebut. Maka Belarusia tidak akan mungkin menindaklanjuti ancaman tersebut. Sementara para pejabat berfokus pada langkah untuk mencegah pendatang baru ke Polandia. Tampaknya lebih sedikit yang dilakukan untuk mengatasi bencana kemanusiaan yang memburuk di perbatasan antara Polandia dan Belarusia. Menurut aktivis asasi manusia, Polandia harus melonggarkan pembatasan pada apa yang disebut zona darurat, di mana para migran saat ini hanya dapat berharap untuk menerima bantuan dari penduduk lokal dan aktivis. Petugas medis yang meletakkan selimut palang merah di sekitar beberapa migran. Ada juga seorang wanita tua yang tidak bisa berjalan. LSM Grupa Granica atau grup perbatasan mengatakan ada 16 migran dalam kelompok itu, 9 diantaranya anak-anak. Pemerintah Lukashenko yang didukung oleh Rusia juga membantah merekayasa krisis migran dan menyalahkan Eropa serta Amerika Serikat atas penderitaan orang-orang yang terdampar di perbatasan. Sementara itu, mereka juga menyediakan alat-alat kepada para migran untuk membantu mereka menghancurkan pagar perbatasan Belarusia dan Polandia. Negara perbatasan dari Belarusia, Lithuania juga melaporkan lonjakan upaya penyeberangan migran dan mengikuti jejak Polandia dengan mengumumkan keadaan darurat di sepanjang perbatasannya dengan Belarusia. Langkah itu memungkinkan penjaga perbatasan menggunakan pemaksaan mental atau kekerasan fisik proporsional untuk menghentikan para migran. Polandia membantah tuduhan oleh kelompok-kelompok kemanusiaan. Sejauh ini, Polandia dianggap melanggar hak internasional atas wakat dengan membawa para migran kembali ke Belarusia daripada menerima permohonan untuk perlindungan mereka. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov menyarankan UI atau Uni Eropa untuk memberikan bantuan keuangan kepada Belarusia untuk menghentikan arus migran merujuk pada kesepakatannya sebelumnya dengan Turki. Komisi Eropa mengatakan sekitar 2.000 migran kini telah mencapai perbatasan. Sekian dari saya mengenai penjelasan mengenai konflik perbatasan antara Belarusia dengan Polandia. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.